Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan membahaskan itu tentang prediksi soal SIMA UI 2020. Nah, seperti yang kita tahu, pelaksanaan ujian SIMA UI 2020 itu akan berlangsung tanggal 5 Agustus nanti. Berarti ini hanya tinggal beberapa hari lagi saja ya. Nah, jadi adik-adik semua, tolong persiapkan lagi dirinya, persiapkan lagi materinya, agar adik-adik semua itu betul-betul mantap dan siap untuk melaksanakan ujian SIMA UI yang hanya tinggal menghitung hari lagi. Nah, baiklah, pada video kali ini kakak akan membahaskan prediksi itu untuk soal SIMA UI 2020 bagi adik-adik yang ngambil bagian Soshum. Nah, terkhususnya untuk video kali ini kakak akan bahaskan itu tentang mapel sejarah. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, ini gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua itu berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasanya kita singkat dengan PPPI. Nah, ini merupakan sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI ini, kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Nah, rapat pertamanya itu diselenggarakan di mana? Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah opsi yang C, yaitu di gedung KJB. Nah, bagi adik-adik yang sudah lupa untuk materi ini, kakak ingatkan lagi untuk pembahasannya atau materinya. Nah, jadi di sini itu rapatnya terbagi menjadi beberapa kali dan di tempat yang berbeda. Nah, untuk rapat yang pertama itu diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928, itu diadakannya di gedung KJB. Kemudian yang kedua, rapat yang kedua itu dilaksanakan hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini dilaksanakan di gedung OS Java Bioskop. Sedangkan untuk rapat yang ketiga itu dilaksanakan di gedung Indonesia Club Gebau itu di Jalan Keramat Raya nomor 106. Nah, inilah untuk pelaksanaannya, rapatnya itu berlangsung di 3 tempat yang berbeda. Oke, adik-adik, kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini ada istilah yaitu pouvoir réglementaire. Nah, itu merupakan kekuasaan presiden untuk apa? Nah, jadi di sini artinya untuk soal nomor 2 ini jadi itu merupakan kekuasaan presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah. Nah, jadi di sini arti kata pouvoir réglementaire itu dalam kamus istilah politik. Nah, itu berarti bahwa presiden itu mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Nah, itulah alasan kenapa soal nomor 2 itu jawabannya adalah opsi yang A. Next, kita lihat untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, itu merupakan arti dari apa? Jadi di sini pilihannya ada, kalau yang A itu ada ius constitutium. Kalau yang B itu ada ius constituendum. Hati-hati ya, itu mirip kalimatnya. Kemudian kalau yang C itu ada hukum asasi, yang D hukum imperatif, atau yang E itu adalah hukum fakultatif. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah opsi yang B, yaitu ius constituendum. Nah, di sini kakak akan jelaskan lagi kenapa kita ngambil jawaban nomor 3 itu adalah opsi yang B. Kakak ingatkan lagi materinya untuk adik-adik semua. Nah, jadi di sini secara hukum itu dia nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang disebut dengan istilah ius constitutium atau biasanya kita kenal juga dengan istilah hukum positif. Nah, ini merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Nah, artinya ini terbatas ya. Hukumnya itu berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu saja. Nah, kalau yang kedua itu ada namanya ius
constituendum. Nah, ini merupakan hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Sedangkan yang ketiga itu ada namanya hukum asasi. Nah, ini merupakan hukum yang berlaku di segala waktu dan tempat di dalam belahan dunia. Nah, hukum ini berlaku untuk masa yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengenal batas waktu terhadap siapapun juga di seluruh dunia. Nah, inilah hukum yang tiga hukum yang berlaku di wilayah kita tersebut. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang keempat. Nah, ini bicara KTT non-blok 1 ya, itu terlaksana pada tahun berapa. Nah, ini adik-adik betul-betul harus mengingat lagi tanggal, tahun, dan peristiwa penting yang terjadi pada sejarah dunia. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah opsi yang B, yaitu terjadi pada tahun 1961. Nah, kakak ingatkan lagi sedikit materinya. Nah, gerakan non-blok atau GNB, nah ini berdiri saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 GNB. Nah, itu berlokasi di Beograd, Yugoslavia, itu sejak tanggal 1 sampai 6 September tahun 1961. Nah, itulah peristiwa penting tahun 1961. Nah, kita lanjut untuk soal yang kelima. Nah, ini negara yang termasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia Kedua, ini adalah negara yang mana? Nah, jawaban yang tepat itu adalah negara Austria. Nah, mungkin adik-adik ini juga sudah mulai lupa lagi untuk pengelompokan negara saat Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini terbagi menjadi ada yang disebut dengan blok fasis, ada yang disebut dengan blok sekutu. Nah, kita lihat dulu yang pertama itu ada blok fasis. Nah, blok fasis itu terdiri atas 4 negara. Nah, itu ada Jerman, Italia, Austria, dan Jepang. Sedangkan blok sekutu itu dia terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan blok demokrasi, ada yang disebut dengan blok komunis. Kalau blok demokrasi itu diisi oleh 3 negara. Yang pertama itu ada Prancis, yang kedua Inggris, yang ketiga itu ada Amerika Serikat. Sedangkan blok komunis, nah ini cukup banyak anggotanya, itu ada Rusia, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Cekoslowakia. Nah, inilah pembagian negara yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang keenam. Nah, untuk soal yang keenam, ini pengetahuan umum untuk adik-adik semua. Nah, pada tahun 2005 itu sudah diidentifikasi ada 12 pulau sebagai pulau terluar yang terletak di wilayah Indonesia. Nah, diantaranya sebagai berikut, kecuali yang salah ya, yang tidak termasuk 12 pulau terluar di Indonesia itu yang mana? Yang bukan, itu jawabannya adalah opsi yang A, yaitu Pulau Sara. Nah, bagi adik-adik yang lupa materinya atau betul-betul belum tahu untuk materi ini, nah kakak akan memberikan penjelasan untuk soal nomor 6 tadi. Nah, jadi di sini terdapat 12 pulau terluar di Indonesia. Itu nama pulaunya itu ada yang disebut dengan istilah Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Vanildo, Pulau Bras, dan Pulau Batek. Nah, inilah 12 pulau terluar yang berada di wilayah perairan Indonesia ya. Pulaunya itu terluar dari wilayah Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang ketujuh. Nah, untuk soal yang ketujuh, terdapat 2 macam asas kewarganegaraan, yaitu ada yang disebut dengan ius sanguinis dan ius soli. Seorang anak yang orang tuanya berasal dari negara yang menggunakan asas ius sanguinis, namun anak tersebut lahirnya itu di negara yang menganut ius soli. Nah, itu akan memperoleh kewarganegaraan yang seperti apa? Nah, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A, yaitu bipatride, yaitu seorang anak tersebut akan mendapatkan kewarganegaraan ganda. Nah, kita lihat untuk penjelasannya tadi katanya
Ius soli itu merupakan tempat kelahiran si anak, sedangkan ius sanguinis ini merupakan kebangsaan dari orang tua. Jadi jika seorang anak dari ius sanguinis itu lahir di tempat atau suatu wilayah yang dia itu menganut ius soli, nah itu dia akan memperoleh status kewarganegaraan ganda atau biasanya kita istilahkan dengan bipatride. Nah selanjutnya itu untuk soal yang nomor 8. Nah ini bicara Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Pasal yang tidak diamandemen sampai saat ini yaitu pasal, nah seperti yang kita tahu untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini terjadi 4 kali amandemen. Namun ada beberapa pasal yang dia itu tidak pernah mengalami perubahan sejak dari amandemen pertama sampai saat ini. Nah, itu pasal berapa saja? Jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B, yaitu ada pasal 4, 10, 12, 29 dan 35. Nah, jadi inilah pasal-pasal yang dia itu tidak pernah berubah sejak pertama kali amandemen yang pertama sampai saat sekarang ini. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Berikutnya untuk soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, ini bicara organisasi militer bentukan Jepang ya. Nah, organisasi militer bentukan Jepang yang bertugas menjaga lalu lintas dan keamanan desa, nah itu istilahnya apa? Nah, jawaban yang tepat ini adalah opsi yang B, yaitu Keibodan. Nah, mungkin adik-adik semua sering mendengar istilah-istilah yang kakak munculkan pada soal nomor 9, tapi mungkin sudah lupa ini peranannya untuk apa. Nah, jadi di sini kakak akan mengingatkan kembali, jika dia memiliki istilah Seinendan, nah ini artinya dia merupakan barisan para pemuda. Kalau dia Keibodan, ini merupakan suatu organisasi yang dia itu berperan dalam menjaga lalu lintas dan keamanan yang ada di desa. Kemudian Heiho ini merupakan pembantu prajurit Jepang. Kemudian ada Fujinkai, ini merupakan barisan wanita. Yang terakhir itu ada Jibakutai, nah itu merupakan pasukan atau barisan berani mati. Nah, inilah organisasi bentukan Jepang dengan memiliki tugas yang berbeda untuk masing-masingnya. Nah, terakhir kita lihat untuk soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, ini bicara Pancasila. Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu terdapat dalam adat kebiasaan, kehidupan, dan dalam agama-agamanya. Nah, hal ini disebut juga dengan istilah kausa apa? Nah, jadi di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini merupakan istilah untuk kausa materialis. Nah, kausa untuk Pancasila atau asal-usul dari Pancasila itu ada 4 kausa. Yang pertama itu ada yang kita kenal dengan istilah kausa materialis. Ini memperhatikan asal mula bahan itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada namanya kausa formalis. Ini bicara tentang asal mula bentuk. Kemudian yang ketiga ada kausa efisien, ini merupakan asal mula karya. Sedangkan yang keempat itu ada kausa finalis, ini merupakan asal mula tujuan. Nah, inilah 4 kausa yang terdapat pada asal usul Pancasila. Nah, oke adik-adik, sekian dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Terima kasih untuk adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe List Vika Channel dan jangan lupa like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap informasi dari kami. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik semua untuk melaksanakan SIMA UI itu di tanggal 5 Agustus ini. Dan semoga bermanfaat ilmunya bagi adik-adik semua. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.